Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku mahasiswa program Strata 1 untuk Prodi PIAUD semester 3. Ini adalah kuliah terakhir ya untuk di mata kuliah manajemen mutu pendidikan anak usia dini. Di hari ini ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Pertama tentang materi akhir, yang kedua tentang pengumpulan tugas, yang ketiga soal UAS dan juga soal UTS. Jadi soal UTS nanti akan dibagikan untuk kalian diisi, diketik, tapi dengan menggunakan cara-cara yang benar, ya. Nanti tolong diikuti dengan seksama materi hari ini. Mudah-mudahan pukul 6 sudah selesai, ya. Pukul 6. Jadi hanya setengah jam saja, yang penting materinya tersampaikan. Oke, yang pertama ingin disampaikan adalah tentang materi kita. Untuk materi perkuliahan manajemen mutu anak usia dini, ini materi yang harus dilihat dari sisi kalian sebagai dari dua perspektif. Pertama, perspektif sebagai seorang akademisi, yaitu mahasiswa. Yang kedua, dilihat dari sisi praktisi, bahwa kalian ada sebagai guru ataupun pelaku di lapangan, sebagai orang yang langsung berhubungan dengan PAUD-nya itu sendiri. Kalau dilihat dari sisi kalian sebagai akademisi, maka akan nampak sekali adanya hal-hal yang ideal yang seharusnya dilakukan di lapangan. Tetapi pada akhirnya ketika kalian ada di tempat kalian bekerja seperti hanya di PAUD, kalian akan temukan betapa tidak mudahnya teori-teori yang kalian pelajari di kampus itu bisa dilaksanakan atau diterapkan di sekolah. Nah, walaupun kalian masih semester 3, Bapak mengajak kalian untuk melakukan mini research yang pernah kalian lakukan. Jadi, tolong dari mulai sekarang mini research itu dikirimkan via email ke alamat yang pernah diberikan. Kalau belum tahu alamatnya, Bapak akan kasih tahu alamatnya sekarang nih. Ini di sini nih ya. Nih. Untuk alamat email tempat kalian mengumpulkan tugas, tolong nanti judul emailnya, dar lemot. Judul emailnya pertama nama mahasiswa, ini jangan sampai lupa namanya, ditulis, kemudian tugasnya apa, ini judul, bentar ya, udah kelihatan ya, judul emailnya itu nama mahasiswa, terus tugasnya apa, contoh mini research gitu ya, mini research, itu tulis mini research. Kalau UTS, kalau mini research gitu. Mini research, lalu kelas apa? PIAUD 3, kemudian semester ganjil ya, ganjil 2001 2022, itu aja lah.
atau dilengkapi aja kalau ini 2021 2022. Nah, ini untuk emailnya begini nulisnya ya. Kalau mini research ini kalau mini research. Kalau misalkan bukan mini research, contoh UTS ya. UTS ya tinggal begini aja. Di copy ininya. Kalau UTS ini tinggal ganti aja. Mini research-nya di UTS. Itu ya. Termasuk nanti jawaban UAS. Jawaban UAS juga sama. UAS. Ini UAS. Nah, gitu. Tolong nanti kalau tidak ada kejelasan begini nanti suka nggak kedetek ininya apa jawabannya ya. Karena Bapak ngeceknya langsung per nama mahasiswa di sini. Di sininya per nama mahasiswanya langsung emailnya. Jadi ngeceknya per email langsung. Seperti ini kan bingung tuh. Nggak suka hukum di mana kan. Kalau diperlukan malah apa ya? Tapi nggak usah lah, udah aja kayak gini. Nah, mahasiswa UTS, research atau apapun kayak gini. Tolong ya dicatat betul ini kalau untuk pengiriman tugas. Nah, kemudian Bapak hari ini juga ingin menyampaikan tentang soal UAS. Jadi soal UASnya tolong dicatat. Kalaupun tidak dicatat sekarang, nanti kalian bisa ngikutin dari YouTube. Jadi soal UASnya bentuknya adalah take home. Oke, take home. Jadi pada saat kalian nanti pada saat hari UAS itu kalian tinggal ngumpulin tugas take home-nya ya. Tapi dengan catatan juga kalian harus kirim emailnya juga. Nah, karena pengerjaan itu tidak gampang karena ternyata cara mengerjakannya tidak melulu jadi benar gitu ya. Maka kalian harus tahu bagaimana cara mengerjakan tugasnya. Tugas UAS itu atau UTS. Termasuk UTS. Ini Bapak berikan ini aja langsung praktek saja. Takut nanti salah lagi gitu ya. Ini contoh soal UTS PAUD. Soal UTS nih. UTS PAUD manajemen mutu. Nah, ini contoh nih pengerjaan. Ini kan soal waktu UTS ya. Nanti Bapak kirimkan ini ke kalian untuk kalian kerjakan kembali ya UTS-nya. Jadi kalian itu mengerjakan dua berarti UTS yang dikerjakan lagi selain ditulis tangan minggu yang pertama pada saat pengerjaan yang ternyata hasilnya tidak maksimal. Yang kedua itu sekarang untuk UASnya juga. Jadi dua. Nih seperti ini kan soal 3 nih. Mengapa konsep manajemen dijadikan solusi peningkatan mutu pendidikan di lembaga PIAUD? Jelaskan alasan Anda dengan membahas terlebih dahulu konsep manajemen. Tuh, pengertian, tujuan, alasan, karakteristik. Nah, berarti di sini jawaban kalian, kalau misalkan di jawaban ya, karena yang diminta adalah membahas dulu konsep manajemen, berarti kamu jelasin dulu manajemen menurut bahasa berasal dari kata apa. Nah, nanti itu kan pasti harus ngutip nih dari mana kutipannya. Nah, tulis sumbernya siapa, penulisnya. Ini contoh ya, Deming tahun 2009 halaman 89 98 contoh. Nanti dijelaskan juga menurut siapa, menurut XXX atau CCC tahun seberapa, contoh 2018 halaman 99 contohnya adalah bla 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 bla. Kemudian nanti tulis lagi ini menurut RR contohnya tahun seberapa. Ini kalau misalkan pengutipannya seperti ini. Nah, maka adik bapak berharap kalian malah menggunakan reference manajernya pakai Mendeley saja.
Kan sudah pernah belajar ya? Iya. Kalau bikin Mendeley berarti gampangnya tidak begini menulisnya dengan Chicago Manual Styles. Ya, contoh nih, kamu ngutip ini dari siapa? Di mailing, di review, di reference. Itu menggunakan kutipan Chicago Manual of Styles. Contoh, ini baru contoh ya. Insert citation-nya. Kalau di seperti ini biasanya seperti lemot ini. Jadi teknik pengutipannya berdasarkan referensi-referensi. Tapi nanti di ujungnya setelah kalian menjelaskan semua dari semua ahli tadi, kalian jelasin bahwa berdasarkan pendapat di atas, atau nih pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud manajemen adalah bla 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 bla. Nah, kalau ini adalah pendapat kamu setelah membaca referensi-referensi tadi itu. Nih. Itu baru pengertian. Belum lagi bicara fungsi. Fungsi manajemen menurut ahli pertama ya, apa saja jelaskan. Menurut ahli kedua jelasin apa. Sambil di sini juga dikutip nih nama tokoh, nama ininya. Ini contoh nih ya. Bapak ngutip di reference manager di Mendeley-nya, contoh insert citation, contoh bukunya ya Ahmad Tafsir. Ada ilmu pendidikan, ini contoh saja ya. Halamannya kalian tulis di sini halaman berapa, contoh halaman 100. Gampang ini. Oke. Tuh. Jadi kalau udah beres, nah ini kan masih menggunakan ini, stylenya diganti dulu. Harus menggunakan Chicago Manual of Styles 17 full note. Nah ini yang full note nih. Chicago Manual of Styles 17 edition full note. Nah, jadi nanti hasilnya begini tuh. Nanti titik. Nah, menurut XXX bahwa manajemen adalah bla 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 bla. Ini juga sama. Kalau misalkan kalian ngutip juga, pokoknya jadi Suharsiwi Arikunto. Ini contoh ya. Halamannya halaman 77. Otomatis nanti di bawahnya ada tuh. Tapi dengan catatan harus dilengkapi juga isinya. Makanya kalau yang seperti ini berarti kalian harus memasukkan dulu secara manual data dari bukunya tersebut. Nah, ini kalian bisa lihat di tutorial-tutorial tentang pengisian di pengisian di Mendeley sendiri. Ya. Baru di sini setelah itu tulis. Nah, dari situ barusan kan baru pengertian. Yang kedua berarti tentang fungsi manajemen. Menurut ahli siapa? Contohnya kamu kutip lagi. Contoh di sini olah upaya berapa juga. Jadi ngutipnya jelas gitu ya. Sumbernya harus dijelaskan dari mana, siapa yang mengatakan, dan ini harus dilihat dari sisi kelengkapan teori. Baru setelah kalian jelaskan pengertian-pengertian dari tokoh, baru kalian jelasin juga berdasarkan pendapat sendiri. Berdasarkan hal tersebut, maka manajemen adalah, atau kalau ini fungsi manajemen adalah naon wae. Tuh. Ini baru 2. Karena menjelaskannya kan satu-satu dulu. Nah, setelah itu
baru menjelaskan mengapa konsep manajemen solusi peningkatan. Jelasin weh. Kita ya setelah ngejelaskan apa ini pengertian, fungsi, tujuan, alasan, karakteristik, strategi, implementasi, teori manajemen. Berarti kan ngebahas tidak satu. Bisa kebayang oleh kalian dan itu tidak akan bisa sebentar pengisiannya apalagi di kelas gitu. Makanya banyak yang salah kaprah nulis jawaban UTS kemarin teh, apalagi ketika jawabannya sangat terbatas sekali. Nah, maka Bapak ingetin untuk jawabannya menggunakan reference management delay dengan styles Chicago Manual of Style 17 full note ya, edition full note. Dan kalian boleh menggunakan referensi dari artikel jurnal, kalian boleh menggunakan referensi dari buku, termasuk buku-buku yang gratis. Nih Bapak pengen kasih tahu kalian buku gratis itu di mana? Nih, tulis BOOK for you. Nah, ini Bapak sering kasih tahu nih. .org. Nah, nanti kalau sudah begini masuk, kalian akan masuk ke link ini nih. Nah, kalau di sini kalian tinggal tulis buku apa yang kalian mau cari. Contoh buku PIAUD Pak, pendidikan anak usia dini. Tulis aja di sini anak usia dini. Ayat ke bukunya. Nih bukunya banyak banget tuh. Pendidikan anak usia dini, stimulasi dan aspek perkembangan kemampuan motorik anak usia dini, pendidikan karakter pada anak usia dini, perspektif baru konsep dasar. Ini bisa di-download ya. Kalian bisa jadikan sebagai referensi. Oke. Bisa dipahami ya. Ini buku-buku ini bisa di-download, kalian bisa jadikan sebagai buku nanti untuk persiapan bikin proposal, skripsi, bikin skripsi juga gitu. Tuh, tinggal masukin kata-katanya, kalian tinggal baca. Oke. Cukup ya untuk penjelasan soal UAS seperti itu ya. Jadi UAS dan UTS jawabannya sama kayak gini. Nah, Bapak selain akan memberikan soal UTS juga nanti akan menyampaikan soal UAS di grup hari ini. Mudah-mudahan selesai sebelum kalian jam 7-an udah terkirim judulnya. Termasuk Bapak minta, nah ini tolong di kalian tuh kan tugas mata kuliah apa ini? Manajemen mutu PAUD. Itu pertama artikel presentasi dan PPT ya. Itu yang pertama. Yang kedua ada resume mingguan kan? Oke. Yang ketiga, nah ini salah nih. Ada mini research yang berupa artikel. Kemudian yang ketiga UTS. Nah, ini dibuat lagi diketik berdasarkan beberapa rujukan atau buku sumber yang tadi Bapak sampaikan. Kemudian yang kelima ini soal UAS. UAS ini juga sama diketik ya, diketik. Ini juga sama mengacu kepada artikel kepada ini. Nah, rujukan buku sumber atau di sini artikel jurnal. Juga sama artikel jurnal. Jadi tugas kalian ini nanti semuanya di print out dan disatukan di jilid. Tapi harus ada ininya nih. Harus ada daftar checklistnya. Kayak gini. Cover, depan, checklist kelengkapan seperti ini. Lalu ada CV mahasiswa, ada daftar isi semua tugas, ya daftar isi semua tugas. Lalu ada artikel presentasi dan PPT-nya. PPT-nya di print out tuh per lembar satu lembar halaman satu. Kemudian yang kedua ada resume mingguan, berarti semuanya satukan. Lalu ada, nah ini salah nih. Kemudian untuk kalian mah, untuk ini ada laporan jawaban UTS. Serta tutupan jawaban UAS. Nah ini berarti, nah kemudian karena kalian nanti akan melaksanakan UASnya hari Minggu, Sabtu ya, Sabtu atau Minggu, berarti kalian boleh mengumpulkannya kalian mengumpulkan jawaban UAS dan semuanya itu di hari Sabtu sekarang dituntaskan semua. Jadi
sudah dijilid semua, selesai saat itu. Ini tidak lagi ditunda-tunda. Bapak mohon maaf. Itu daftar checklistnya kita masukin ke jilitan yang tadi, Pak. Dan kamu ngeprint satu lembar, dimasukkan ke daftar kamu, di situ ada daftar checklist, nanti ditandatangan sama kamu sendiri. Oh, berarti nggak disatuin sama yang dijilid tadi? Disatuin. Berarti paling depan ya, Pak ya? Boleh paling depan. Ya. Sebelum cover apa setelah cover, Pak? Cover depan mah jangan diganggu ya. Nah, kemudian lembar berikutnya yang kedua daftar checklist. Setelah daftar checklist baru CV. Dari CV terus daftar isi semua tugas. Kemudian ada nanti artikel presentasi. Kemudian resume mingguan juga nanti pakai ini ya. Di dalamnya ada covernya, ada covernya juga. Lalu ada daftar isi juga. Khusus untuk resume mingguan, ya. Untuk resume mingguan. Lalu ada daftar pustakanya. Jangan lupa nih. Resume mingguan kudu aya daftar pustaka di setiap akhir nyieun tulisan, termasuk di akhir setelah beres semua bab dituliskan. Bisa dimaklum ya. Oke. Jadi nanti di jilid bundle tuh hari Sabtu itu udah semua jeung jawaban UAS, jeung jawaban UTS, jeung jawaban naon. Ya. Oke. Di jilidnya warna apa ya? Warna ungu deh. Ada warna hijau covernya. Di jilidnya jilid langsung ya. Warna ungu jilid warna ungu dikumpulkan Sabtu tanggal berapa Sabtu sekarang teh? Tanggal 12. Tanggal 12. Februari. Jilid warna ungu, jilidnya jilid langsung. Jangan pakai lakban. Lakban kan deh. Oke. Nanti rekaman ini Bapak diasupkan ke YouTube, kamu nanti silahkan cek linknya untuk kamu bisa pelajari. Ya. Bapak berarti kalau nggak pakai lakban berarti hardcover. Hardcover, tapi soft cover gitu, bukan hard kayak iya. skripsi bukan, tapi softnya, yang softnya aja. Jangan yang hard mah kan tebel banget lah, nggak usah pakai hard. Softnya aja soft, tapi langsung nggak biar bagus maksudnya gitu ya. CV-nya nanti pakai foto, ada nih fotonya yang wajahnya aja, nggak usah badannya. Ya. Tapi kalau badannya malah nggak kelihatan wajahnya. Bapak, untuk cover depannya judulnya kayak gimana, Pak? Ini aja portofolio tugas mata kuliah tugas portofolio tugas mata kuliah manajemen mutu mutu PAUD gitu aja. Nanti kudu aya mahasiswa, logo IMN, NIM kalian, gitu aja. Nggak ada yang susah. Jadi itu jadi bagian kegiatan portofolio selama kalian kuliah. Jadi tidak kemana-mana. Jadi sabundel eta teh produk kalian selama kuliah. Dan itu biasanya, maaf ya, dosen-dosen jarang memperhatikan hal tersebut. Jadi kalian kuliah itu akhirnya nggak dapat apa-apa. Gitu. Iya, Pak. Oke, ada yang lain? Bapak berarti itu dikumpulin ke Bapak apa buat kita? Apa kita bikin rangkap 2? Nggak, dikumpulin aja kan. Bapak di para kumpul, kamu mah bikin satu aja dan nanti dibalikin lagi. Siap. Mau di kilo. Ya. Itu mah tugas kamu selama kuliah jeung Bapak di portofoliokeun supaya kelihatan bahwa kamu melakukan prinsip-prinsip akuntabilitas gitu. Bahwa kamu melaporkan buktinya gitu. Ya, ada bukti kuliah.
Kalau semua dosen melakukan hal yang sama, sayang itu setiap tahun itu kamu bakal mendapatkan banyak bahan untuk kamu jadikan sebagai bukti bahwa kamu melaksanakan kuliah. Jadi lamun dia mata kuliah manajemen, ya kan portofolio kamu, oh saya sudah pernah bisnis ini loh. Saya pernah mengerjakan ini, mengerjakan ini, mengerjakan ini. Jadi ayam bekasnya. Kalau misal satu dosen satu di portofolio kan, ayah 10 dosen ngisi yang sama, berarti ada 10 bentuk portofolio. Tapi kan itu buat kamu juga, bukan buat siapa-siapa. Dan ini menjadi bagian dari kinerja mahasiswa. Karena prinsipnya karena tugas mah itu menyangkut masalah performance ya, kinerja. Jadi kalau kamu peduli untuk hal-hal yang menjadi tugas kamu, berarti kamu sudah menolong diri kamu sendiri. Gitu. Kalau kamunya sendiri nggak mau mengerjakan hal-hal yang sudah jadi kewajiban kamu, ya yang salah kan bukan orang lain, kamu sendiri yang salah. Bapak dapat kasus ya, kasus itu maksudnya bukan kasus jelek gitu. Resume mingguan itu bukan dia yang ngerjain. Siapa? Ya murid mana buka kenalan atau dulur loba gitu. Jadi diberi bahan seorang hiji. Nu ngerjakeunna 10 orang coba bayangkan. 10 orang. Jadi ibarat nama diojekkeun gitu ya. Diojekkeun, dijokikeun gitu. Jadi ada 10 orang, pangnuliskeun ieu nya, pangnuliskeun ieu nya, pangnuliskeun terus gitu 10 orang. Beres tadi kumpulkan dijilid we siga we meunang manehna. Emang teu dipariksa kitu ku Bapak? Tempoan konsistensi tulisan anak ketempo. Ya mah tulisan lain manehna. Nah, ditempo deui lain manehna. Ditanya ku Bapak teh. Tulisan abdi Pak. Iya nu ente meureunnan. Ieu sejen saha? Jangan Pak. Terus pada ieu saha tulisan? Da beda-beda atuh sih teh. Bayangkan pas ditanya seberapa orang? 10 orang. Edan. Berarti Bapak gagal ngasih tugas ke kamu tuh. Artinya yang Bapak harapkan dari resume mingguan itu sebetulnya pertama, kamu bisa konsekuen dengan waktu untuk tahu bahwa ini harus dikerjakan. Yang kedua, kamu tuh harus kuat berhadapan dengan godaan untuk tidak mau mengerjakan karena malas. Jadi konsistensi kuat menghadapi tantangan itu hal-hal yang sebetulnya kalau bahasa sekarang tuh penanaman karakter kan lewat tugas gitu. Cuma ya tadi tuh ya bahkan gue bagus di bejaan di awal-awal semester itu dikumpulkan seminggu sebelum pelaksanaan UAS atau pada saat UAS. Masih kini aya lupa nyuhunkeun waktu abdi teu tiasa ngerjakeun bla 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 bla. Ya emang anu sibuk maneh hungkul. Emang sesibuk apa sih sampai 1 kali 24 jam kamu nggak bisa ngerjain tugas yang itu jadi kewajiban kamu sendiri coba. Itu yang Bapak suka ditekankan kepada mahasiswa kalau cerita tentang kunaon sababna mahasiswa banyak yang tidak memiliki karakter disiplin, karakter kuat dengan tantangan-tantangan ketika kuliah. Ya kayak gini gitu maksudnya. Jadi beda lah menurut dari Bapak menekankannya pada kinerja, pada tugas-tugas tersebut supaya kamu tuh ada sesuatunya gitu. Kuliah tuh ada sesuatu yang kamu bisa dapat gitu. Tidak hanya sebatas kamu datang duduk dengerin presentasi biasa gitu. Bukan hanya itu, bukan. Ya. Jadi ya nggak tahu ya dosen yang lain seperti apa. Bapak mau rek ngebanding jadi batur gitu. Termasuk kemudian teuing batur mah aya nu peduli teu kamararaneh hayang kuliah mulai jam 8:30 siga kieu kan jelema edan eta sebenarnya mau nu kikituan. Tapi ya nggak apa-apa. Toh paling pasti kalau Bapak mengajar saya tidak merugikan kalian secara finansial, itu yang pertama. Artinya kamu kan ditarik duit Bapak. Nah, bukan maraneh kuliah jeung urang tambahan duitnya ya kudu kan itu. Ya, itu satu. Yang kedua, prinsipnya ini buat peningkatan kinerja kamu sendiri selama kuliah. Kamu jangan menganggap bahwa kuliah itu angin lalu gitu, yang tidak kamu harus serius, yang kamu tidak harus sungguh-sungguh gitu. Itu hati-hati. Ya, kalau kamu tidak
menghargai proses kamu selama kuliah, ya kamu jangan ngimpi kalau segala sesuatunya tidak akan berhasil. Oke, itu saja deh sebagai pembuka kita hari ini. Kalau ada yang mau nanya lagi, ini siapa? Bapak, maaf, ini mau tolong nanti urutannya, Pak, urutan yang tadi disebutkan kayak yang pertama artikel yang dikumpulkan kan cover dulu ya Pak, cover depan, terus daftar checklist. Maksudnya kamu sudah dijilid, nanti daftar checklist gitu maksudnya. Oh, kalau udah dijilid. Ini Bapak untuk susunan yang mau dijilid nanti tolong minta dikirimin lagi ya Pak. Ini aja nih lihat, nanti juga Koba dikirimkan kok di rekaman ini Koba dikirimkan di link nih, di YouTube ya. Oh iya, ya Pak. Kamu bisa belajar, bisa dipelajari lagi dah. Ya. Iya, kasih Pak. Bapak akan mengirimkan soal UTS hari ini, termasuk soal UAS. Jadi soal UASnya karena di take home, tapi cerita take home tadi ingat ya, kamu harus mengutip, tapi kalau bisa diparafrase. Kenapa diparafrase? Ya supaya beda lagi dengan jawaban hasil hanya sebatas copy paste dari sumber yang ada. Buku-bukunya tadi Bapak sudah ingatkan, ada di buku www.bookforyou.org. Nanti kamu bisa masuk ke sini. Bookforyou.org kita nulisnya www.bookforyou angka 4 kemudian org. Ini link kamu bisa nyari buku gratis ya. Oke, dari Bapak cukup sekian mungkin untuk nanti link ini akan Bapak share di grup buat kalian biar tidak kemana-mana. Terima kasih sudah membersamai sampai dengan pukul 6:05, berarti kita masuk di 35 menit. Kalian juga pasti ada aktivitas lain setelah ini, makanya Bapak pengen pagi-pagi juga karena tidak lama. Ya. Ya Pak. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.